Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ferry? Alhamdulillah Pak. Masih semangat jadi calon guru penggerak? Alhamdulillah masih semangat Pak ya, karena ini sudah di titik akhir. Sudah di titik akhir, memang rasanya di awal memang agak berat, tapi karena sudah di modul ketiga, ada 3 modul lagi yang harus diselesaikan, mau tidak mau diselesaikan Pak. Iya, silakan. Iya, jadi begini Pak, ini kan dari modul 3.1 Pak ya, terkait tentang dilema etika. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya nanyakan sedikit sama Bapak terkait tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus ataupun mengidentifikasi dilema etika yang terjadi di SMA 3 Kota Jambi. Jadi begini Pak, ada atau tidak kasus masalah yang Bapak hadapi sebagai ini Bapak sudah hampir 2 tahun Pak ya, hampir 2 tahun di sekolah, permasalahan yang Bapak temui di sekolah ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu ya bisa dikatakan termasuk cukup banyak. Nah, memang di sekolah ini samping sekolah besar yang menurut orang sekolah yang favorit, sehingga kita ada beberapa hal yang menurut ini mengalami dilema, dan termasuk juga ada juga bujukan moral. Nah, memang ini adalah sekolah yang menjadi pilihan masyarakat. Sebagai contoh, misalnya kasus dilema etika ini. Jadi misalnya guru-guru kita itu dalam rangka kurikulum merdeka atau dalam rangka bahwa semua siswa ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, itu belum memahami semuanya, sehingga sekolah harus menegaskan. Contoh, ketika anak dia membawa nama baik sekolah tapi bukan di bidang sains atau bukan di bidang akademik, di bidang olahraga, di bidang seni, sampai nasional kita jarang menemukan anak yang memiliki kemampuan yang sama. Sebagai contoh, misalnya anak mampu di akademik, kemudian di seninya juga bagus. Anak mampu di akademik, di olahraganya juga bagus. Ini hampir bisa dikatakan jarang. Sehingga ketika anak-anak yang bagus di olahraga sampai ke nasional, sementara matematikanya rendah, fisikanya rendah, biologinya rendah, kimia rendah. Sementara di satu sisi mereka membawa nama baik sekolah. Nah, ini kadang-kadang termasuk dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Agak ini jadinya Pak ya, serba salah jadinya Pak ya. Nah, kalau seperti itu Pak, bagaimana Pak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Kalau dilema etika itu antara benar dengan benar. Jadi artinya semuanya memiliki kebenaran, bagaimana kita melihat sudut pandangnya. Kemudian kalau rujukan moral itu sebenarnya jelas antara benar dengan salah. Hanya saja kita harus mengambil semuanya dengan bijaksana. Sebagai contoh, ketika dilema etika, ketika ada siswa yang memiliki prestasi sampai ke nasional sementara di bidang akademiknya rendah, ya kita sampaikan atau bahkan sekolah membuat peraturan bahwasanya semua siswa yang sudah mengharumkan nama baik sekolah dalam bentuk memberikan hadiah atau memberikan piala, memberikan prestasi ke sekolah, dengan catatan adalah kegiatannya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Misalnya ada OSN, O2SN, FLS2N, FLS2N, kemudian ada opsi dan lain sebagainya. Maka kita buat ketentuan, kalau dia sudah sampai tingkat juara kabupaten, kota atau masuk ke provinsi, maka kita minta nilai, semua nilai itu minimal KKM ditambah 5. Nanti ketika dia sampai ke nasional, misalnya KKM ditambah 10, sehingga nanti anak-anak itu tidak ada yang nilainya rendah gitu loh. Kenapa? Kalau mengikuti seperti itu tadi tidak ada, atau bukan tidak ada, jarang kita menemukan anak yang memiliki talent semuanya, multi talent. Biasanya ya kalau dia akademik. Tapi kalau di bidang akademik, karena sejalan, guru-guru sudah paham. Kalau non akademik, karena guru-guru itu belum sejalan semuanya, sehingga ya harus harus memberikan pemahaman. Itu termasuk salah satu Pak ya, salah satu pengambilan keputusan juga dari Pak ya. Bagaimana sama
kebajikan kalau yang saya dengar tadi. Terus juga tadi Bapak juga sudah menjelaskan langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa sekolah lakukan untuk menangani dilema etika ini sendiri, seperti memberikan poin-poin reward kepada orang-orang anak-anak yang memang mempunyai talent-talent yang berbeda itu Pak ya. Itu bukan itu juga mungkin langkah atau prosedur yang biasa dilakukan sekolah. Nah selanjutnya Pak, kalau selama ini yang merupakan tantangan ataupun pengambilan keputusan atau tantangan yang biasa Bapak temui di dalam proses belajar studi SMA 3. Jadi dalam rangka pengambilan keputusan yang berat itu ketika siswa. Ambil contoh, ketika kita siswa, misalnya contoh siswa yang sudah memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari sekolah, karena ini sebuah pendidikan. Biasanya kita langkah-langkahnya pertama kita panggil wali kelasnya, bagaimana kondisi siswa, apakah prosesnya sudah dilakukan belum. Kemudian yang kedua kita panggil guru BK, bagaimana guru BK sudah selesai atau belum, artinya sudah diproses belum. Ketika guru BK sudah, kita panggil wakil kesiswaannya, apakah prosesnya sudah belum. Ketika semuanya sudah dan mengikuti aturan, ya kita akan mengambil keputusan untuk dikeluarkan karena sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan dan bukti-buktinya ada itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bukti-bukti, ya pengalaman di sekolah, meskipun bukti-buktinya kuat, kita diadukan ke ombudsman gitu. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu kita melibatkan dari berbagai macam, misalnya kan yang berkepentingan itu. Jadi bukan stakeholder tadi, bukan sekolah serta merta kamu keluar kamu enggak. Tiba-tiba kepala sekolah iya, langsung memutuskan keluar gitu Pak ya. Tidak, tapi ada proses panjang yang sudah kita lakukan. Kalau dikatakan dilema etika itu kan merupakan ini Pak ya, dilema kepala sekolah atau dilema sekolah terkait bagaimana pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini ada atau tidak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Bapak membuatkan jadwal dulu? Apakah setelah itu dipanggil orang tua atau langsung pada saat itu anak bermasalah langsung diputuskan kamu keluar gitu Pak? No, ya tidak seperti itu. Kita ada prosesnya tadi. Jadi ketika siswa bermasalah, kita melibatkan berbagai macam stakeholder. Kemudian kita panggil orang tua. Kemudian kita minta pendapat yang paling utama dari wali kelas. Kemudian kita juga mencoba mengutus misalnya guru BK atau wali kelas untuk datang ke rumahnya. Apakah benar sih ini masalahnya itu? Nah, baru ketika masalahnya benar, kita mengambil keputusan melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, bahwa si A atau si B keluar karena memang dengan berbagai macam pertimbangan dia keluar. Karena ini pendidikan, jadi prosesnya tidak serta-merta kita anak harus keluar. Jadi kita tetap melakukan proses. Ketika proses tadi sudah kita lalui dan anak tidak ada perubahan, ya maka kita keluarkan. Berarti sudah ada tahapan-tahapan Iya, seperti Pak ya. ada tahapan. Kalau faktor-faktornya Pak, faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, ada nggak seseorang yang membantu Bapak di dalam ya tadi kan Bapak sudah menyebutkan misalnya wali kelas, terus juga guru BK, wakil kesiswaan. Maksudnya di sini ada nggak orang luar yang memang bisa mempengaruhi, misalnya nih, tunggu dulu nanti dia jangan dikeluarkan dulu atau gimana gitu Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Karena kadang-kadang yang menjadi beban kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu Pak. Kalau pengaruh itu ada, karena apa ya tadi sekolah ini orang tuanya saya bilang tadi semuanya pinter, makanya kepada semua guru, semua wali kelas yang terlibat ketika akan memberikan ya, hukuman, punishment atau apapun itu harus tercatat dan didokumentasikan. Kenapa? Kalau tidak ya nanti kita yang akan disalahkan sendiri, karena ini bukan sebagai sebuah bukan lembaga karena ini adalah pendidikan. Makanya tidak boleh hanya berdasarkan keinginan kita atau keinginan saya. Karena kamu nggak pernah masuk keluar, tidak. Tapi harus dicari prosesnya tadi. Kalau yang membantu dari dalam ya tadi. Kalau dari luar meminta untuk melakukan perubahan keputusan ya tetap ada. Mungkin ada yang mungkin dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya dari dinas, dari DPR atau dari yang lainnya. Itu
itu mempengaruhi ada Pak, kalau bisa jangan dikeluarkan, kita memberikan jawaban. Ketika proses itu sudah kita lakukan dan benar, maka saya berkesimpulan ya anak harus tetap kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengingat jangan sampai anak yang berbuat salah tidak pernah dihukum, nanti yang lainnya akan melakukan hal yang sama. Kita ini kan mengamankan yang lebih besar itu. Jangan sampai anak yang hanya 1-2 orang, misalnya kalau saya bilang tuh dia terus atau lo lagi dia melakukan kesalahan tidak kita ambil tindakan, sementara anak yang sekian ribu lainnya itu akan melihat itu. Tapi ketika kita berani mengambil tindakan tegas, maka anak itu akan mengikuti pendidikan. Karena ini adalah proses dalam rangka penanaman karakter, penanaman moral, penanaman nilai-nilai. Oke, berarti bisa kita simpulkan Pak ya, antara dilema etika dan rujukan moral ini sangat sering dilakukan di sekolah ini karena memang banyak hal yang kita pertimbangkan, baik itu dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Iya. Bapak, ini saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Sebelumnya mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Iya.